al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat pada Ibu Kepala Sekolah di sini, yang saya hormati pada rekan-rekan guru dari SDN Negeri Temasari, yang saya hormati Ibu Entin Zubaidah selaku pemateri workshop pada siang hari ini. Yang tak lupa saya hormati pula para guru-guru ngaji serta tamu undangan dari warga sekitar yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul berwajah berwujuh tanpa suatu halangan apapun. Qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir. Allahumma amin. Mohon izin saya di sini selaku pembawa acara atau moderator, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ada menyanyikan lagu wajib yaitu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti workshop, yang terakhir penutup. Untuk menyingkat pada hari ini, marilah kita buka acara workshop pada ini dengan bacaan kitab Al-Hadiniyah Kuliniyati Sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan kitab apa yang menjadi hajat kita pada hari ini dapat terlaksana dengan lancar dan tanpa halangan apapun. Menyingkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya, yang akan dibawakan Ibu Rinaton. Kepada Ibu Rinaton kami persilakan. Pada semuanya untuk dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mohon untuk duduk kembali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang memandu Indonesia Raya. Selanjutnya acara ketiga yaitu sambutan pertama yang akan disampaikan oleh beliau Ibu
kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada Ibu Entin yang terhormat selaku pemateri, pada Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan SD Negeri 3 Demang Sari yang saya hormati, tamu undangan yang saya hormati. Mari kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kita kesehatan, keselamatan, sehingga pada siang hari ini kita berkumpul bersama di SD Negeri 3 Demang Sari dalam acara seminar atau workshop implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan acara workshop siang hari ini membawa manfaat yang positif pada kita semua. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Amin. Tamu undangan yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini acara workshop insya Allah akan dipaparkan oleh beliau Ibu Entin Sumaidi Hasanah sebagai tugas dari program guru penggerak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Mari kita simak bersama-sama workshopnya, materinya. Mudah-mudahan di akhir dan selanjutnya workshop akan membawa manfaat bagi kita semua selaku guru yang selalu berhadapan dengan siswa. Di sini akan disampaikan tentang budaya positif. Positif adalah nilai yang bagus yang bisa kita terapkan sehari-hari kepada anak didik kita. Jadi kami mohon kepada peserta workshop untuk bisa mengikuti dengan seksama. Hanya itu yang saya sampaikan, karena waktu yang mendesak atau mungkin yang agak limit, jadi tidak banyak yang saya sampaikan. Harapannya kita bisa mengambil hikmah dan ilmunya di workshop ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya itu acara inti, yaitu tentang penyampaian materi workshop implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum nanti memulai, saya sebut untuk membacakan sedikit kurikulum VTEC yang akan menyampaikan workshop pada siang hari ini. Yang pertama, beliau Ibu Entin Zubaidah, unit kerja di SDN 3 Demang Sari, beralamat Jati Jajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Beliau hari ini akan menyampaikan hasil dari beberapa hari kemarin yang telah melakukan berbagai rancangan-rancangan untuk memajukan khususnya di SDN 3 Demang Sari, yang intinya tujuannya adalah dengan tema implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya lingkungan sekolah, yang mana budaya itu menjadi ciri khas bagi suatu lembaga atau elemen atau organisasi. Ketika ada organisasi yang memiliki budaya yang berbeda, pasti akan dicari. Begitupun dengan sekolah. Sekolah kalau memiliki budaya yang bermutu, berbeda dengan yang lain pasti akan dicari. Kenapa dicari? Karena ada keunikan di dalam suatu budaya tersebut. Ya, yang mana keunikan itu nanti bisa akan diambil, diekspos, ataupun nanti bisa dipraktekkan di lingkungan yang lain. Oleh karena itu, kita sambut beliau yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Agar untuk membawakannya, saya persilakan kepada Ibu Entin Zubaidah untuk menyampaikan workshop yang bertema implementasi budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SDN 3 Demang Sari. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima
kasih saya ucapkan pada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk mengadakan workshop pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 3 Demangsari, Ibu Rusini, yang saya hormati guru-guru SD Negeri 3 Demangsari, yang saya hormati Ustazah dari GTK SD Negeri 3 Demangsari, yang saya hormati pula Ibu Kantin dari SD Negeri 3 Demangsari. Terima kasih rasa syukur saya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengadakan workshop bersama-sama. Tak lupa juga kita panjatkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma Amin. Perkenalkan, nama saya Entin Subaidah Hasanah, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 3 Demangsari, Kecamatan Ayar, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Saya melakukan workshop pada siang hari ini untuk memenuhi tugas dari Learning Management System CGP 2.1A10 tentang budaya positif. Mari Bapak Ibu kita melanjutkan pada acara workshopnya yang berjudul Implementasi Budaya Positif. Budaya positif dari katanya yaitu budaya positif. Budaya berarti kebiasaan, pembiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Positif adalah nilai-nilai yang baik. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang bernilai baik. Apa saja yang berhubungan dengan budaya positif? Itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Yang kelima, restitusi, segitiga restitusi. Dan yang keenam adalah keyakinan kelas. Kita akan belas dari yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif pengertiannya yaitu sudah dipaparkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, yang menyatakan di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu adalah paparan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Pemikirannya tentang konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013 halaman 470. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dampaknya itu ada dampak jangka panjang motivasi intrinsik, yaitu 1. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. 2. Tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang merdeka. Mereka hargai atau mencapai suatu tujuan dunia. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita.
Selanjutnya adalah nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap lembaga mempunyai nilai keyakinan yang diyakini sendiri-sendiri. Misalkan di lembaga sekolah itu ada profil pelajar Pancasila, itu adalah ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini dari dunia pendidikan. Terus ada juga dari IBM Primary Years program, itu juga mempunyai nilai keyakinan yang diyakini sendiri. Terus dari budaya positif mempunyai juga nilai-nilai keyakinan yang diyakini oleh lembaganya sendiri. Terus dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup itu mempunyai beberapa poin-poin nilai kebajikan yang mereka yakini. Ada juga petunjuk hidup peduli, ada beberapa di situ nilai kebajikan yang mereka yakini. Ada juga dari The Seven Essential Traits dari Building Moral Intelligence, misal berba empati, itu juga ada beberapa poin nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Namun dari nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini ada nilai kebajikan yang bersifat universal. Ini ada bermacam-macam nilai kebajikannya, bisa dilihat ada nilai peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan seterusnya. Terus yang berhubungan dengan budaya positif yang lainnya adalah kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu dipilah menjadi 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan kebutuhan, 4 kebebasan, yang kelima kesenangan. Jadi kita sebagai guru harus bisa memenuhi semua kebutuhan anak yang ada di sekolah. Karena jika kebutuhan 5 itu tidak terpenuhi, kita sebagai guru tidak bisa memberikan kebutuhan 5 itu, maka anak didik kita akan bersifat yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Terus yang berhubungan dengan budaya positif lainnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapat imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi yang nomor 1 dan 2 adalah motivasi eksternal. Mereka melakukan kedisiplinan itu mengharap atau pujian dari luar. Tapi yang motivasi yang ketiga adalah motivasi intrinsik, di mana mereka menyadari bahwa kedisiplinan itu harus tumbuh dari dalam diri sendiri. Lanjut, teori motivasi yang hukuman, penghargaan restitusi, kita masuk pada hukuman. Apa itu hukuman? Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi yang melanggar akan mendapat hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, penghargaan. Apa dampak dari penghargaan yang kita berikan kepada siswa-siswi kita? Yang pertama,
penghargaan tidak efektif. Yang kedua, penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketiga, tindakan yang memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Yang kelima, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. 6. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ketujuh, penghargaan sama saja dengan bersifat menghukum. Selanjutnya, yang berhubungan dengan budaya positif selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ini diterapkan ketika anak-anak didik kita menemui kasus, kita menempatkan diri kita itu di posisi yang mana. Yang pertama, penghukum. 2. Pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Yang kelima, posisi sebagai manajer. Dari kelima itu, yang paling tepat untuk kita laksanakan adalah posisi manajer. Karena pada posisi manajer, anak belajar dari kesalahannya sendiri. Mereka menemukan bagaimana cara atau solusinya mengatasi masalah sendiri. Selanjutnya, restitusi atau segitiga restitusi. Ini juga kita terapkan ketika anak didik kita menemui kasus atau bertentangan dengan aturan di sekolah. Kita gunakan segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi ini ada tahap-tahap yang kita lalui. Apabila ketika tahap itu kita sampaikan kepada murid, maka murid akan menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Kemudian mereka bisa kembali pada komunitasnya dengan bahagia atau tidak merasa bersalah lagi. Selanjutnya, itu adalah 3 tahapan dari penyelesaian menggunakan segitiga restitusi, di mana yang pertama itu adalah tahap menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa bersama guru di dalam kelas. Dan keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang diterapkan di kelas untuk membangun budaya positif di sekolah. Terus yang terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas adalah guru dan siswa. Keyakinan kelas sebaiknya dibuat di awal pembelajaran. Keyakinan kelas dibuat di dalam kelas. Keyakinan kelas dibuat supaya situasi atau lingkungan kelas sesuai dengan impian siswa sehingga mendukung kegiatan belajar di kelas. Dari kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif itu tadi banyak ya, ada 6. Kita fokus pada keyakinan kelas saja. Semuanya menarik untuk dibahas, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan untuk membahas semuanya, kita akan membahas poin pada keyakinan kelas saja. Nanti kita bahas bersama. Kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya, tapi fokus pada keyakinan kelas saja. Jadi keyakinan kelas itu dibuat di dalam kelas antara guru dan siswa. Ini tidak hanya kelas ya, bisa guru agama membuat keyakinan kelas bersama siswa, guru kelas 1 sampai kelas 6 membuat keyakinan kelas bersama siswa,
bisa juga guru BTK itu juga membuat keyakinan kelas bersama siswa pada waktu kegiatan BTK. Bisa juga ibu kantin membuat keyakinan kelas bersama siswa ketika ke kantin. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibuat menyesuaikan dengan kelas masing-masing. Di sini juga ada perpustakaan. Ibu manajer perpustakaan bisa ya membuat keyakinan kelas ketika ada siswa berkunjung ke kelas. Bisa juga guru agama ketika melaksanakan sholat duha atau melaksanakan kegiatannya Pak? Pembiasaan itu bisa membuat keyakinan kelas bersama siswa. Itu adalah proses pembentukan keyakinan kelas di dalam siswa. Guru melakukan sosialisasi kepada murid tentang keyakinan kelas. Terus siswa menuangkan keinginan situasi kelas yang diharapkan siswa. Guru bersama siswa memilah-milah keinginan siswa yang dituangkan dalam kertas, dalam kelompok, mengacu pada nilai kebajikan berdasarkan kesepakatan bersama. Terus siswa menandatangani kesepakatan kelas. Guru bersama siswa memajang keyakinan kelas di dalam kelas yang mudah dibaca siswa. Jadi besok bisa diterapkan sendiri-sendiri. Ini guru kelas 1 sampai kelas 6 juga perpustakaan, agama, dan guru BTK ini bisa membuat keyakinan kelas. Menakutkan apa tidak sih keyakinan kelas? Tidak, karena keyakinan kelas itu diharapkan siswa itu ingin seperti apa kelasnya itu seperti apa supaya saya nyaman. Misal ada siswa, Bu, itu kalau kita mengerjakan tugas jangan sampai terlambat. Ya, bagus. Itu keinginan dari siswa. Kita tidak ada pemaksaan, tapi bisa menciptakan budaya sesuai dengan keinginan siswa. Jadi diharapkan dengan keyakinan kelas yang diyakini oleh siswa dan guru itu lahir kedisiplinan dari dalam diri sendiri, tidak ada paksaan dari guru ataupun siswa. Tapi dengan keyakinan kelas ini kita memberi motivasi kepada siswa untuk menciptakan situasi kelasnya itu dengan harapan mereka seperti apa. Bisa saja kelas 1 dengan kelas 2 keyakinan kelasnya berbeda. Demikian juga kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu berbeda-beda karena mereka menginginkan situasi kelas yang berbeda. Mungkin ada kalau kelas 2, Bu, kalau piket kelasnya dipiketi terus ya Bu. Ya, berarti dari anak itu menginginkan kalau kelasnya itu bersih, tapi guru tidak memaksakan. Dengan adanya suara dari anak-anak kita, mereka akan bertanggung jawab, akan mandiri, harapannya tanpa ada paksaan dari kita. Udah bertanya enggak? Ada waktu. Oh iya. Pertanyaan ya. Nanti jika sudah keyakinan kelas sudah dibuat masing-masing guru kelas dari perpustakaan, dari guru BTK, guru agama pada kegiatan-kegiatan mereka, diharapkan mereka juga akan mendukung tata tertib yang berlaku di sekolah kita. Itu paparan saya tentang keyakinan kelas. Tadi ada yang mau bertanya. Kita juga sudah selesai untuk paparan saya tentang keyakinan kelas. Juga tadi cara pembentukannya keyakinan kelas, alurnya sudah saya sampaikan. Lalu siapa saja yang bisa membuat keyakinan kelas? Itu tadi ada guru kelas, ada perpustakaan, ada juga dari kantin, guru agama,
bisa membuat keyakinan kelas. Terima kasih, itu untuk paparan saya tentang keyakinan kelas. Untuk selanjutnya saya waktunya berikan kepada Bapak moderator sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Ibu Enten yang sudah memaparkan hasil dari workshopnya. Sebelumnya saya di sini sebagai moderator untuk sedikit menyampaikan tadi apa ya, yang intinya yang saya dapatkan bahwasanya budaya adalah kebiasaan yang mana seseorang itu pasti memiliki budaya, baik itu positif maupun negatif. Nah, budaya itu bisa kita kembangkan kepada peserta anak didik kita yang melalui dengan manajemen. Manajemen itu adalah mengatur bagaimana kita untuk menularkan kepada anak-anak. Pasti ada aturannya, atau aturan yang mana menjadi landasan ketika anak-anak itu sudah mampu, nanti kita bisa memberikan reward atau penghargaan. Nah, budaya itu akan lahir seperti itu. Nah, yang tadi disampaikan dari Bu Enti kurang lebihnya seperti itu. Mungkin dari para yang menjadi peserta ada yang ditanyakan, silakan pada peserta, monggo. Jadi siapa dulu? Oh ya, dari Pak Rustam, silakan menanyakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi kami sudah mendengarkan paparan dari narasumber tentang keyakinan kelas. Bagi saya itu keyakinan kelas itu terasa baru dan belum begitu paham apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Kalau mungkin keyakinan kelas itu adalah aturan, padahal di dalam kelas itu sudah ada aturan tata tertib, ya, tertib dan etika atau aturan yang lain. Nah, apakah perlu jika sudah ada keyakinan kelas itu dibuat tata tertib kelas? Terima kasih. Ya, tata kelas, tata tertib kelas, kan setiap kelas kan ada. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Rustam yang telah memberikan pertanyaan. Yang kedua silakan dari yang lain, selain ya. Sedikit menambahkan, saya ingin menanyakan tentang prosesnya atau bagaimana contohnya penerapan keyakinan kelas itu bagaimana ya Bu? Soalnya betul yang dikatakan oleh Pak Rustam tadi, kata-kata keyakinan kelas masih asing di telinga saya terutama. Jadi saya mohon penjelasannya lebih dalam tentang proses bagaimana pemberian keyakinan kelas itu. Saya kira cukup sekian. Terima kasih kepada moderator dan pemaparan yang nanti akan menyampaikan pemahamannya lagi untuk saya. Oke, terima kasih pada. Untuk yang lain, peserta lain ada? Ya. Oke. Yang pertama saya sedikit tadi ya, yang mengulang kembali terkait dari pertanyaan Pak Rustam tentang meyakinkan tata tertib ya. Artinya apakah sama atau beda tata tertib yang sudah ada dengan keyakinan kelas? Itu pemahaman dari Pak Rustam untuk ditambahkan lagi dari bagian. Yang kedua tadi dari Bu Novi, bagaimana prosesnya? Bisa atau contoh prosesnya yang yang diinginkan oleh pemateri itu seperti apa biar bisa nanti dipraktekkan ke kelas masing-masing. Itu dari para peserta. Monggo pada pemateri Bu Enten untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Rustam tentang keyakinan kelas. Apa sama sih sama tata tertib? Di sini
keyakinan kelas dan tata tertib itu ada perbedaan. Kalau tata tertib itu dibuat oleh sekolah tanpa ada kesepakatan dengan siswa. Tata tertib tetap diterapkan, tapi keyakinan kelas itu kita buat kondisi kelas sesuai keinginan siswa, sesuai harapan siswa kelas itu akan seperti apa. Nanti dengan pembiasaan itu diharapkan siswa itu terbiasa dengan pembiasaan yang baik-baik yang dikatakan dengan budaya positif itu. Tetap tertib tetap ada, tapi untuk keyakinan kelas itu mendukung berjalannya tata tertib di sekolah. Karena keyakinan kelas itu keinginan siswa. Tapi kalau tata tertib sekolah itu dari sekolah yang membuat tanpa ada kesepakatan dari siswa. Jadi intinya nanti kalau kita membuat keyakinan kelas atau budaya positif di sekolah itu akan mendukung tata tertib yang ada di sekolah. Ya, seperti itu dari jawaban yang pertama. Iya, kalau itu kan kelas ya, keyakinan kelas ya. Padahal itu keinginan siswa. Kenapa tidak dikatakan keyakinan siswa saja gitu? Ya nggak apa-apa, itu judul ya Pak. Maaf ya. Terima kasih Bu. Ya, Ya. sama. Oke, selanjutnya yang kedua nanti dari Bu Nafi tentang bagaimana prosesnya atau lebih tepatnya contohnya Bu Ente. Ini ada tambahan untuk Pak Rustam ya. Tata tertib sekolah yang dibuat oleh sekolah itu bisa menjadi keyakinan sekolah apabila itu nanti dalam rapat pleno disampaikan kepada wali murid bersama-sama dan disetujui. Apa sih aturan di sekolah kita, terus konsekuensinya itu apa, itu nanti disepakati bersama, itu bisa menjadi keyakinan sekolah. Karena bedanya itu kalau tata tertib itu sepihak yang membuat, anak ke sekolah itu sudah ada tata tertib, mau nggak mau, kalau sudah ada aturan, ada konsekuensinya, tanpa kita tanya kepada anak, kita memberi hukuman atau konsekuensi. Beda dengan keyakinan kelas, mereka membuat sendiri, menginginkan lingkungan yang positif sendiri, diharapkan mereka juga tanggung jawab dengan apa yang mereka usulkan di keyakinan kelas. Mereka juga akan secara mandiri, saya yang membuat aturan kok saya yang melanggar, harapannya seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu mendukung tata tertib yang ada di sekolah. Itu saja tandanya. Terima kasih. Yang kedua, ini adalah proses atau contoh ya cara penerapan keyakinan kelas di sekolah. Kebetulan kemarin saya sudah menerapkan atau proses cara membuat keyakinan di sekolah. Ini bisa menjadi contoh untuk guru-guru yang lain dalam membuat keyakinan kelas di sekolah. Untuk yang pertama itu guru melakukan sosialisasi tentang keyakinan kelas. Jadi gurunya itu harus paham dulu ini keyakinan kelasnya seperti apa. Memberi sosialisasi, diberi pengarahan pada anak bahwa kalian boleh menciptakan lingkungan positif di kelas kita sesuai keinginan kamu. Kelas kita mau seperti apa? Contohnya. Nah itu sosialisasi guru ya. Terus setelah guru melakukan sosialisasi, anak sudah paham betul tentang apa keyakinan kelas. Anak disuruh mengimpikan, berandai-andai atau aku ingin ya aku ingin kelas aku seperti ini. Mereka suruh menulis sendiri-sendiri. Kita kasih kertas stick note ya, disuruh menulis sendiri.
Setelah sosialisasi, guru itu memerintahkan siswa menulis di stick note. Terus satu-satu murid menulis keinginan kelasnya itu bagaimana. Itu tentu saja dengan bimbingan guru ya, memberi arahan supaya mereka lebih luas wawasannya. Guru kan punya pengalaman, saya seperti ini, kelasnya seperti ini. Kalau kadang-kadang anak juga ada yang nggak sampai mau nulis susah, apalagi saya untuk kelas 2 perlu bimbingan dari guru. Setelah menulis, anak disuruh menempel, disuruh membaca semuanya, satu kelas membaca teman-teman yang lain itu nulis apa ya, sesuai apa tidak dengan keinginan saya. Jadi satu persatu anak disuruh menempelkan keinginan-keinginan dari kelas, situasi seperti apa yang mereka inginkan. Ini yang sudah jadi tempelannya seperti itu. Karena murid saya ada 10, kemarin pas membuatnya itu ada satu yang tidak berangkat, jadi ada 9 tulisan, semuanya terpancang di sini. Nah, setelah itu guru itu memilah-milah. Kadang kan ada yang sama. Ini milahnya tentu saja bersama siswa, dikumpulkan. Nah, dikumpulkan itu mengacu pada nilai nilai universal. Di situ ada nilai kebajikan yang universal, yang ini. Nah, nanti dikategorikan anaknya itu nulis apa, misalkan membuang sampah, oh berarti anak ini menginginkan kelasnya bersih. Ada lagi itu yang kedua, kalau piket tidak boleh terlambat, ya berarti itu menginginkan kelasnya bersih. Kita kategorikan. Setelah dikategorikan yang sama di kelas 2 kemarin terdapat 3 keyakinan kelas. Jadi yang pertama adalah kebersihan. Kebersihan itu anak-anak menulis tentang piket, menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Terus ada anak yang menulis tidak boleh berbicara jelek pada teman. Itu masuk pada, saya masukkan di nilai kebajikan itu, saya keluarkan ke tenggang rasa. Terus tidak boleh bertengkar, saya juga masukkan ke dalam nilai tenggang rasa. Selanjutnya itu disiplin, tidak boleh berbicara tidur di kelas atau tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Terus harus mendengarkan penjelasan guru. Jadi di kelas 2 kemarin terdapat 3 keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus banyak, tapi yang bisa dijalankan, bisa diterapkan, anak juga bisa tanggung jawab dengan apa yang mereka tuliskan di situ. Selanjutnya ini setelah 3 kategori tadi ya sudah pilah-pilah, mereka tanya, saya tanyakan apa mereka setuju dengan ini usul-usul dari teman kamu. Ya, mereka setuju. Nanti dalam ini misalkan ada, diharapkan untuk penulisan ini ya, keyakinan kelas itu tulisannya yang berbentuk positif. Misal mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, misalkan kan ada
anak tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas, tidak boleh, itu kan ada kata positifnya ya. Diharapkan anak itu menulisnya yang positif, mengumpulkan tugas tepat waktu, itu kan nilainya positif. Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas, sama maksudnya, tapi diharapkan anak menulisnya itu yang penggunaan bahasa yang positif, jangan menggunakan bahasa yang negatif. Itu tentunya arahan dari guru. Nah, setelah dipilah-pilah terdapat 3 keyakinan kelas, anak itu disuruh tanda tangan membuktikan bahwa anak itu setuju lingkungan kelasku dibuat seperti ini. Saya akan melaksanakan, saya akan tanggung jawab tanpa ada perintah dari guru. Itu benar-benar dibangun dari dalam diri siswa supaya kemauan atau tindakan keyakinan kelas itu muncul dari hati mereka. Tentu saja ini bertahap Ibu, karena membutuhkan kesadaran, ketelatenan, terus setiap hari juga mengingatkan. Karena anak-anak tanpa kita ingatkan, tanpa kita bimbing dari kita, mereka cepat sekali untuk melupakan. Supaya tidak lupa, anak-anak disuruh tanda tangan dan menyepakatinya, kemudian supaya mudah diingat lagi, ditempel. Ini ada ditempel di tempat yang mudah dibaca siswa, dengan harapan siswa itu bisa membaca sewaktu-waktu, bisa ingat sewaktu-waktu apa yang sudah dibuat oleh saya untuk menjaga kelas saya, supaya saya betah, saya nyaman di dalam kelas. Karena dibangun dari kelas, nanti semua kelas sudah membangunnya, diharapkan budaya positif di lingkungan sekolah itu akan tercipta. Apa sih untungnya punya budaya positif di sekolah kita? Tentu ada untungnya yang besar, karena kita sebagai guru itu punya tujuan yang dituangkan melalui visi sekolah. Visi sekolah kita apa? Kita mau kita capai. Tentu saja kalau lingkungan di sekolah itu kondusif, lingkungan sekolah itu nyaman, kita bisa bersama-sama dengan murid menyampaikan materi dengan nyaman, aman, kemudian kita bisa mewujudkan visi atau tujuan sekolah kita. Ini saya pasang, di situ ada judul keyakinan kelas, terus 3 keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang di bawahnya itu ada tanda tangan. Jadi kalau masang itu harapan jangan sampai yang tidak bisa tulisannya kecil-kecil dipasangnya ke atas sehingga anak tidak bisa membacanya. Diharapkan bisa dibaca sewaktu-waktu. Nah, itu saya pasang di tempat yang mudah dibaca oleh siswa kita. Ya, karena kita di sekolah punya tujuan, punya visi yang harus kita capai, maka tanpa ada lingkungan atau budaya yang positif di sekolah kita akan sulit untuk mencapai visi kita. Itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Novi, juga bisa jadi terapkan oleh guru-guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Guru agama juga tentang sholat duha bisa membuat kayak perpus. Guru BTK diharapkan nanti kalau sudah punya keyakinan kelas masing-masing yang sudah disepakati bersama siswa, sekolah kita akan tumbuh budaya positif di dalam kelas maupun di luar kelas.
Bagaimana Ibu Berarti intinya kita sepakati dengan cara berdiskusi ya Bu ya. Iya. Berdiskusi, kemudian kita ambil mana-mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan, dan bagaimana kita sepakati bersama. Nanti kalau sudah deal, kita tanda tangan semua dan kita laksanakan bersama, karena itu adalah hasil dari apa yang kita inginkan dari guru dan dari siswa, terutama dari siswa, gitu ya Bu ya. Ya betul, itu kesepakatan dari siswa dan guru. Ya, siswa yang akan melaksanakan, guru yang akan membimbing di kelas. Ya, betul. Berarti konsepnya seperti musyawarah untuk mengambil keputusan. Ya, menciptakan lingkungan yang baik di kelas, gitu ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih atas penjelasannya, sangat bermanfaat dan sangat gampang dipahami. Terima kasih Bu Ende. Itu paparan tentang keyakinan kelas. Demikian dari saya. Insya Allah sudah ini paham semua ya Pak, Bu. Sudah. Ya, semoga besok kita bisa menerapkan dan bisa terwujud sekolah kita yang berbudaya positif. Amin. Amin. Sekian waktu saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih. Tadi sudah dijawab 2 pertanyaan dari Bu Novi dan Pak Rustam terkait budaya positif, yang mana budaya itu dibuat, dipraktekkan dari siswa dan gurunya adalah membimbing. Artinya budaya yang ada tadi diciptakan oleh siswa adalah bentuk pengembangan dari tata tertib sekolah biar saling mendukung, dan juga nanti ada hal-hal yang positif yang lain bisa tertularkan, dan juga setiap kelas itu memiliki budaya masing-masing. Jadi tidak sama antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, tapi punya Positif semua. ciri khas masing-masing. Dan ciri khas itu merucut nanti menjadi visi misi sekolah Untuk mencapai. visi misi sekolah itu. Cukup. Insya Allah cukup. Dari yang lain sudah semuanya bisa dipahami. Apakah ada yang perlu ditanyakan, terutama dari tamu undangan luar? Bisa ini Mas, Ya, misalnya Bu. hanya kesimpulan mungkin keyakinan kelas itu berarti awalnya dari keinginan anak-anak, terus dibuat kesepakatan, akhirnya juga merucut ke pembiasaan positif, gitu. Jadi akan membudaya. Tumbuh budaya positif di lingkungan kelas, di sekolah. Jadi wujudnya nanti jadi keyakinan ya, jadi dari keinginan, kesepakatan, baru pembiasaan, jadi keyakinan bersama. Tapi di sini diberatkan bahwa keyakinan kelas itu dari dalam siswa. Iya. Keinginan apa yang diharapkan dari siswa. Kalau tata tertib itu kan dari sekolah yang membuat, kalau keyakinan itu dari diri siswa. Iya. Monggo. Mungkin ada yang lain? Ada? Sudah? Cukup? Sudah ya? Ya. Mari kita tutup terlebih dahulu. Sebelum acara tutup, saya berikan kesempatan untuk dari Bu Entin memberikan kesimpulan secara total, inti dari workshop pada hari ini. Mungkin 1 menit atau 2 menit yang dengan sampaikan semuanya. Silakan kepada Bu Entin memberikan kesimpulan keseluruhan. Terima kasih pada Pak Ahmad selaku moderator. Kesimpulannya yaitu budaya tentang implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi budaya positif itu tercipta dari kita dulu ya, dari diri kita, keinginan dari kita
dari intern kita melakukan pembiasaan tanpa ada paksaan dari orang lain, dari siswa juga, bahwa kedisiplinan atau dari kelas itu, dari keyakinan siswa itu mereka menginginkan pembiasaan yang positif tanpa ada paksaan dari guru. Bisa dituangkan melalui keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas itu dapat mendukung budaya positif di sekolah kita yang akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada proses pembelajaran, sehingga visi sekolah bisa dicapai dengan mudah atau dengan lebih baik. Jadi budaya positif itu mempermudah kita untuk mencapai visi sekolah. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan kesimpulan dari workshop atau seminar pada hari ini. Semoga selama kita menjadi peserta mendengar apa yang nanti disampaikan dari Bu Entin, dapat ilmu yang bermanfaat, juga bisa dipraktekkan. Tidak hanya dipraktekkan di sekolah, tapi bisa dipraktekkan di rumah masing-masing dengan putra putri panjenengan semuanya di rumah. Nah, dengan itulah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku moderator, jika banyak sekali kesalahan baik tutur kata ataupun salah yang lain, saya mohon maaf. Untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.